akan lebih bagus kalau kami juga menggayat atau kerjasama dengan bank sampah juga di Pontianak. Soalnya ngolah sampah ini tidak bisa sendirian juga kami bang. Itu juga salah satu dari patokan kami. Itu juga tadi yang saya bilang bang, sampah ini sebenarnya bisa bagus, cuma pendapatannya kurang. Balik Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Mas Jaki, seorang CEO dari Sampah Market dan CEO ya dari Sampah Market. Oke. Silakan Mas Jaki lebih dikenal dekat lagi sama Mas Jaki. Oke. Nah, jadi perkenalkan saya Azaki Azad Ramadan, bisa panggil Zaki. Saya CEO dari Sampah Market. Saya juga alumni dari Sistem Informasi Tanjung Pura. Ya kesini nih ngerantau gitu dari Sanggau ke Pontianak. Sekarang hitungannya alumni. Oh, inspirasi. Oke. Tadi udah nyampein bahwasannya dari CEO Sampah Market. Iya. Nah, dari tahun berapa sih Mas kalau boleh tahu mulai kebentuknya Sampah Marketnya sendiri? Sampah Market ini baru setahun lalu mau kami mulainya. Pertama berdiri itu pas bulan puasa tahun lalu. Oh, Jadi pada bulan puasa tahun lalu tuh kami berdiri. Di situ tuh kami menganalisis lagi baru berjalannya setelah puasa. oke. Jadi sebelum puasa tahun 2022. Iya. Oke, mulai Bulan April itu. bulan April baru mulai hiking Sampah Market ini ya. Ya ide dari Sampah Market ini. Oke. Cuman berjalannya setelah bulan puasa. Bulan puasa Nah. baru boleh operasionalnya. Oke. Tadi kan udah dibilang kabar pertama kali dari tahun 2022. Nah, sebenarnya waktu kita kenal Mas, kapan mulai dapat ide nih kebentuknya Sampah Market dan berani buat jadikan startup ini? Jadi sebenarnya nih cerita ini Iya, boleh. Silakan. cerita ini pertama nih mulai pada kami semester 5. Di situ tuh kami ada mata kuliah yang mengharuskan kami magang. Kebetulan kami magang di betukan.id, punyanya Bang Dezan Taruna. Di situ tuh kami bukan magang biasa kalau saya bilang. Soalnya pas magang itu bukan disuruh bikin kopi atau foto-foto. Iya. Langsung kerja. Bikin startup. Oh, startup. Ceritanya tuh kita bikin startup yang bisa membantu proses bisnis dari betukan.id, tetapi tidak menjadi kompetitornya gitu. Beda sektornya. Di situ kami bikin e-commerce bahan material bangunan. Jadi kayak Shopee atau itu cuman isinya bahan bangunan. Setelah itu semester 5 berjalan, itu tuh kami banyak, selain pas magang tuh kami juga banyak ikut kegiatan juga. Mulai dari 1000 startup untuk belajar segala startup segala itu lah bang ya. Kami juga ikut lomba dan menang gitu, dengan ide tadi. Tapi setelah itu pas semester 6 gagal kami bang. Oke. Penjualan 0 selama berbulan-bulan. Tidak ada penghasilan Tidak ada. selama 6 bulan. Oke. Setelah itu kami punya saya mengumpulkan tim magang saya nih. Kebetulan saya sebagai ketua juga. Iya. Saya ngajak mereka, kita lah punya ilmu dari ikut lomba startup tadi. Jadi kita mau lanjut bikin startup baru atau berhenti aja nih, udah biarkan. Dan dari mereka ada yang lanjut, ada yang tidak. 2 orang tidak lanjut. Awal kebentuk tim berapa orang? 9 orang. Oke. 2 atau 3 itu 3 orang ya. 3 orang. Nah, jadi dari sisa orang itu kami bikin sebuah startup baru dengan nama Sampah Market. Idenya sebenarnya sih dari Bang Nizan di tempat magang saya tadi. Nah, ya. Cuma kami yang memang mulai dari nol, kami yang menganalisis masalahnya, kami menganalisis segala marketingnya, segala konsumennya yang mau bagaimana, segala itu kami sendiri. Oke, memang awalnya magang ada program magang ke Betukan ID, salah satu startup yang ada di Pontianak ya. Iya. Dan memang berada di Kuburaya dan kebentuknya memang ini ada juga rasa peduli dari sampah yang di Pontianak ini mau diolah apa gitu atau gimana, atau memang dari magang di sini atau gimana? Sebenarnya
idenya dari Bang Bang. Iya. Masyarakat tidak peduli sama sampah. Pasti yang ngurus sampah kan. Tapi setelah kami analisis ide itu lebih mendalam, ternyata sampah di Pontianak ini memang perlu seseorang ataupun lembaga untuk mengolahnya lebih lanjut itu Bang. Soalnya sampah di Pontianak nih, menurut data yang kami dapat, seharinya bisa 35 ton sampah bar. 35.000. 30. Tiga Iya. 500 atau Iya. itu pokoknya banyak lah sampah Pontianak nih. Jadi memang harus kita olah lebih lanjut lagi gitu dibanding jadi sampah doang. Kalau mungkin kita ingat dulu nih, soalnya pernah kejadian di Indonesia nih, sampah ini bisa meninggalkan puluhan orang. Ya. Namanya tuh tragedi di Lui Gajah di Bandung. TPA itu meledak, mengakibatkan banyak orang meninggal situ. Kita nggak mau ini terjadi juga kan? Iya. Jadi memang harus diolah lagi gitu. Harus ada orang yang berani. Oke, memang dari ada sedikit rasa kepedulian untuk menanggulangi sampah yang ada di sekitar Pontianak ini, dan juga kebantu dengan perusahaan startup yang ada di Pontianak ini. Iya. Mulailah kebentuk Sampah Market. Oke. Terus ini kan sebenarnya Sampah Market ini tahun 2022 udah mulai coba untuk terus bagaimana sih orang mau transaksi untuk Sampah Market, dan pelayanan apa aja sih yang ditawarkan dari Sampah Market tersebut? Sebenarnya orang bisa memesan penjemputan sampah. Ya. Itu melalui sosial media kami, Instagram dan juga WA. Ya. Cuman sekali promosi gitu Bang. Oh, boleh. Kami sedang membuat aplikasi juga, sehingga orang bisa memesan aplikasi penjemputan sampah di sini. Oke. Jadi nanti prosesnya orang memesan di kami akan melakukan penjadwalan pada orang tersebut. Penjemputan yang gampang. Soalnya kan untuk mengefisiensi juga kan. Iya, efisiensi jarak dan waktu untuk ambilnya. Ya. Habis itu setelah dilakukan penjadwalan, kami jemput sampahnya. Kemudian ada dua opsi. Dia mau langsung dibayar cash ataupun bisa ditabung. Nanti tabungannya bisa ditukar juga berbagai macam hal juga. Contohnya di aplikasi ini ada bisa jadikan sedekah, emas mini, voucher listrik, pengisian pulsa, dan juga e-wallet. E-walletnya kayak Dana, Shopee, dan segala macam ya. Jadi seperti itu Bang. Iya. Saya juga tertarik dengan ada yang memang bisa nuker, kan ada di IG-nya Sampah Market tuh ada dapat itu emas. Itu kan ibu-ibu suka kalau bisa lihat emas batangan walaupun kecil nominalnya. Tapi kalau misalnya itu berarti yang disebut ini kan transaksi untuk bayarnya. Nah, berarti untuk penukaran poin ya bisa dibilang itu ya. Untuk ini apakah mereka dikenakan tarif berapa sih kalau bisa dibilang, untuk apakah ini kena jarak ataupun pengambilannya itu berapa untuk poinnya gitu? Kami tidak ada ongkir sama sekali Bang. Cuman ya itu kami harus melakukan penjadwalan kembali kepada orang yang memesan untuk mengefisiensikan juga kami. Kalau misalnya kita kasih tarif untuk penjemputan ongkir itu kayak kecil lah orang mau ya kan. Memang harus gitu, harus kasih ongkir gratis dan juga penjadwalannya yang tepat gitu. Penjadwalannya dua belah pihak juga setuju, perikatnya setuju, orang juga setuju jam segitu. Udah di penjadwalannya memang harus disetujui ya. Dan memang udah sepakatnya ini hari apa? Hari apa itu. Kami biasanya sih hari Rabu sama Sabtu penjemputannya. Soalnya Rabu itu biasanya untuk orang yang misalnya ibu-ibu rumah tangga itu kan ada ya, mereka kalau di Sabtu misalnya orang yang hari kerjanya tidak ada di rumah. Jadi kami kasih hari Sabtu. Oke. Berarti tadi nyampaikan bahwasanya sampah ini kan apakah ada seleksi lagi, apakah sampah plastik atau sampah yang memang basah dan segala macam untuk pengambilannya? Kalau untuk kami saat ini cuman fokus ke sampah plastik, kardus dan juga kertas-kertas. Cuma sampah plastik ini mungkin kalau kita lihat ya sampah plastik sama semua kan Mbak. Ternyata sampah plastik ini banyak juga jenisnya. Ini bisa dibilang beda juga jenisnya sama plastik lain. Itu tuh juga kami segala edukasi pada masyarakat bahwa sampah ini banyak loh jenisnya dan lebih baik kalau bisa sudah dipilah. Soalnya itu juga tujuan dari kami juga untuk mengedukasi masyarakat tentang sampah.
Oh, berarti memang bukan tapi mengedukasi orang juga buat milah sampah yang mana gitu ya. Oke. Sekalian dapat duit, sekalian dapat ilmu. Iya, benar. Oke, sebenarnya jadi tadi Mas bilang ada waktu yang memang 6 bulan atau 9 bulan tadi ya ada drop. Itu startup sebelumnya sekitar 6 bulanan itu. Sebelumnya maksudnya Yang drop tadi apa? yang katanya untuk belum ada transaksi sama sekali. Itu startup sebelumnya Bang. Sebelum Sampah Market. Sebelum sama market. Kami bikin startup itu Jadi sama marketnya belum pernah nol. saudara. Oh. Jadi apa nih kalau misal bisa bilang triknya lah biar tetap terus nggak dapat dapat terus orderan atau gimana untuk sekarang nih untuk startup di Sampah Market. Kalau kami memang banyak orang yang juga memang ternyata di Pontianak banyak orang yang memang peduli sama sampah Bang. Jadi retensi kami orang yang pernah nyoba kami biasanya pesan kami lagi. Jadi kami banyak juga orang yang melakukan pemesanan kembali. Kalau misalnya yang baru-baru, kami guide-nya dari Facebook Ads gitu. Kami lakukan iklan di misalnya di Instagram gitu. Kami khususkan biasanya tuh untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga kayak instansi itu, sekolah, perusahaan gitu. Oke. Terus mungkin tadi udah bilang satu tim tuh ada 9 orang. 6 orang. Untuk sekarang udah berapa orang? Tadi 9 orang, sekarang 6 orang. Oh, sisa 6 orang. Nah, itu kan hiring timnya kan dari magang juga kan? Iya, magang. Apakah untuk sekarang ini dari Mas ada background sendiri dari pendidikan atau gimana untuk hiring dari tim sendiri dari Sampah Market? Karena dari magang tadi tuh pasti kalau pendidikannya sudah pasti gak bisa informasi. Cuman untuk kalau saya nanti dapat spesifiknya nih kayak pendidikan tim yang sekarang, saya spesifiknya tuh ke pembagian tugas mereka. Kalau saya ibaratkan nih kayak dari buku yang pernah saya baca, kalau bisnis itu adalah sebuah bis. Saya sebagai CEO, yaitu sebagai supirnya. Jika yang tim saya ini adalah penumpang bisnya. Kan ada orang juga nih Bang, duduk di depan pusing, di belakang pusing. Jadi kita harus taruh mereka di tempat yang cocok untuk mereka. Jadi saya membagi tugasnya sesuai kemauan mereka juga Bang. Misalnya mereka suka di sini, saya taruh di sini. Soalnya ada yang bisa desain tapi dia malas juga itu kan. Susah juga kita. Oke, berarti memang ya balik lagi ke mereka yang sukanya apa juga dan penempatan yang bagus ini buat apa untuk dia. Iya, soalnya kan untuk sekarang kan kami masih hitungnya tim belum karyawan. Iya. Kalau kedepannya masih akan beda gitu misalnya kami berangkat orang. Tapi kami juga sebenarnya kena pendidikan kami sistem informasi. Kan tidak ada belajar tentang sampah sama sekali. Untungnya kami dapat ya orang yang mengajari kami gitu tentang sampah gitu. Itu juga pentingnya relasi. Ya, benar. Terus sedikit tentang plan nanti ke depan untuk Sampah Market nih, launchingnya Sampah Market gimana? Kedepannya apakah ada pembaruan dari sistemnya atau dari ini kan ada pelayanan hanya antar jemput dan segala macamnya. Apakah nanti ada mau daur dan segala macam? Gimana launching ke depannya untuk Sampah Market? Kalau yang pasti yang utama saat ini yang paling cepat ya. Paling kami launching aplikasi Jarmi. Yang tadi barusan. Cuman untuk kedepannya mungkin agak jauh nih plannya nih. Dan ingin sampah ini bisa dijadikan sebagai pendapatan gitu Bang. Mata pencarian. Soalnya misalnya saya lihat nih dari Bambang Sampah di Pontianak ya. Mereka nih melakukan kegiatan itu tuh cuman untuk kayak kegiatan sosial mereka gitu aja, belum mendapatkan uang dari sana. Padahal kalau Pontianak ini bisa dibilang nih lumayan oke gitu Bang untuk potensi. Ada satu bank sampah di Pontianak nih, dia bisa bikin kursi dari sampah. Tetapi pembeliannya ada. Itu juga masalahnya. Kami ingin menggait orang-orang seperti itu yang bisa menghasilkan itu, tapi kami bantu mereka agar mendapatkan penghasilan gitu.
Oh, Soalnya itu tuh lumayan susah, tapi penghasilannya tidak ada gitu. Oke, tadi Mas bilang nyampein ada bank sampah juga di Pontianak ini kan, yang memang bisa dibilang ya kompetitor yang ada di Iya. sampah sendiri gitu. Nah, dari sampah market apakah ada kedepannya bagaimana untuk melakukan yang menghadapi kompetitor tersebut? Kalau saya bilang sih sebenarnya mereka sebenarnya kompetitor kami juga. Iya. Tetapi karena kami mungkin ada kelebihan, beberapa kelebihan. Misalnya kami penjadwalannya oke, penjemputannya gratis. Habis itu bisa ditukar dengan berbagai macam juga. Kami juga digitalisasi juga dari aplikasi kan. Tapi mungkin kedepannya akan lebih bagus kalau kami juga menggayat atau kerjasama dengan bank-bank sampah juga di Pontianak. Soalnya ngolah sampah ini tidak bisa sendirian juga kami, Bang. Iya, benar-benar. Jadi memang ada pelayanan yang memang beda daripada lain. Dan tadi itu memang ya bisa ditukarkan pakai emas untuk tukaran poinnya juga, dan bisa pakai uang cash dan e-wallet. Tapi sebenarnya kalau dibanding dengan bank sampah, kan juga ada kekurangannya juga. Maksudnya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan juga. Soalnya bank sampah itu biasanya kan kena dibantu. Jadi mereka tuh ada dana yang bisa dipakai untuk mengolah sampah itu. Kalau kami kan hitungannya kayak mandiri. Saving money-nya masih sendiri ya. Oke. Mungkin balik lagi tentang dari tahun 2000, kapan sih Mas udah tahu kalau misal produk ini bakal gede dan bisa dibilang ya kita tahu kan startup everybody know. Maksudnya udah tahu semua tentang startup nih. Kapan mulai tahu kok misal sampah market nih misalnya udah startnya udah bagus gitu, perjalanannya udah bagus dari segi keuangan dan juga finansial dari segala macam itu. Kalau menurut saya kayaknya enggak yang tahu sih, Bang. Iya. Cuman kami lihat dari plan-plan ke depannya juga. Oke. Kami juga lihat dari misalnya startup yang serupa di yang berbeda. Mereka atraksinya lumayan juga gitu kan. Kita lihat juga gitu. Jadi ada patokan kami untuk maju ke depannya. Misalnya startup yang ini bisa bikin ini dari ini. Kan serupa juga sama kami juga. Jadi itu juga salah satu dari patokan kami. Itu juga tadi yang saya bilang, Bang. Sampah ini sebenarnya bisa bagus, cuma pendapatannya kurang. Itu juga masalahnya dari kami. Jadi kami masih terus mengevaluasi bisnis kami juga gitu. Seiring berkembangnya sampah market harus dievaluasi juga gitu. Kami juga sedang kalau dibilang melakukan perampingan di perusahaan kami, di startup kami. Dulu kami bisa ngambil sampah apapun. Sekarang kami khususkan lagi, kerucutkan lagi gitu. Itu juga salah satu cara kami lah untuk bertahan. Udah berapa kali atau ada pernah kerjasama dengan beberapa lembaga gitu dengan apakah gitu? Kami udah kerjasama sama 2 sekolah kalau nggak salah. Sama ada 1 kos dan juga 1 toko juga. Jadi mereka sering hubungi kami untuk daur ulang sampah mereka. Oke, berarti udah berapa perusahaan atau udah lumayan. Soal untuk ya kerjasama untuk sampah market ini sendiri ya. Oke Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Mungkin ini Mas, beritahu teman-teman bagaimana tentang sekarang kan startup ini kan lagi booming ya kan. Memang ada kayak early stage startup founder sekarang ini kan, memang bagaimana anak-anak muda sekarang kan mau mulai startup nih, apa sih yang harus dilakukan? Terus bagaimana apakah harus melakukan hal ini dan segala macam. Nah, kira-kira gimana? Harapan ke depannya gimana dan apa selanjutnya? Kalau apa tadi? Buat yang founder yang baru-baru mulai startup gitu, mau mulai terus dari Mas kan udah lumayan. Kalau dari saya cuma 2 kata nih, Bang. Mulai aja. Soalnya kalau tidak mulai, sebagus apapun ide kamu tidak berjalan. Takut sama omongan orang, siapa peduli? Makan kita juga. Benar. Berarti memang mau perusahaan apapun tetap harus mulai juga. Mulai aja. Kalaupun salah, ya udah ulangi lagi. Tidak pernah gagal, coba lagi aja kan. Mungkin itu pertanyaan terakhir saya. Terima kasih Mas Jaki
atas kesempatannya untuk hadir di podcast Parit Baru. Semoga itu nanti bisa part 2 bakal, soalnya udah waktunya udah mau ini di sini, Bang. Terima kasih juga nih Bang, udah diundang juga saya. Oke, kami yang terima kasih udah sempat hadir jauh-jauh ke sini. Terima kasih. Oke. Mungkin itu saja dari startup Sampah Market dari Mas Jaki. Sampai jumpa di video selanjutnya.